Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sudah kita nanti-nantikan ini dalam diskusi dari Bawaslu Kabupaten Banyumas. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Mas Wanda. Mas Wanda mana ya? Terus selanjutnya Redir. Mas Wanda. Terus yang satunya lagi Redir, Mas. Yang dari Humas Bawaslu Jateng. Hadir, Mas. Hadir. Siap. Untuk yang pimpinan nanti menyusul di Mas Wanda. Ya, gimana, Mas? Bu Ani. Bu Ani-nya nanti nyusul. Ini lagi rapat sama DKPP. Siap. Selanjutnya selamat datang kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Pak Miftahudin. Selamat datang juga kepada Bapak Yon Daryono selaku anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas. Selanjutnya kepada Bapak Saleh Darmawan selaku anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, dan juga Bapak Rifan selaku anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada peserta SKPP dari Bawaslu Kabupaten Banyumas karena sudah hadir di acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Darian Budi Jayanto. Saya yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, kondusif, dan ilmu dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kita tundukkan kepala, berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, Bapak dan Ibu serta seluruh peserta yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara ini, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan serta review singkat tentang Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Yang kedua, pemutaran video arahan dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, arahan dari anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat, arahan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas. Yang kelima, sesi diskusi, dan dilanjut sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutupan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mungkin teman-teman ingin tahu apakah itu Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif itu merupakan salah satu program Bawaslu RI yang dimana sasaran peserta diambil dari pemilih pemula dan masyarakat di seluruh Indonesia. Program ini dibuka mulai tanggal 5 April 2020 melalui berbagai macam tahapan. Tahapan yang awal yaitu tahap pendaftaran, tahap seleksi peserta, tahap pembelajaran, tahap diskusi, dan nanti akan ada tahap ujian yang nantinya seluruh peserta
apabila setelah lulus dalam seluruh rangkaian acara tersebut akan mendapatkan sertifikat dari Bawaslu RI. Maka dari itu kami harapkan seluruh teman-teman peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik. Untuk saat ini sudah memasuki tahap diskusi yang dimana nanti akan ada arahan dari pimpinan Bawaslu Provinsi maupun dari pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan bersama dan simak video arahan dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dibawakan oleh Bapak Fajar Caka SHM. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang saya hormati, saya cintai, khususnya sahabat-sahabat rekan-rekan peserta sekolah kader pengawasan pemilu melalui media daring bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Kota. Pada kesempatan ini, yang pertama tentu kami menyampaikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian, karena sampai dengan hari ini masih bertahan, masih bersama Bawaslu untuk mempelajari mengenai pengawasan pemilu. Sahabat-sahabat semua adalah orang-orang yang terbukti telah mampu bertahan dari sekian banyak materi yang harus didalami, dipelajari. Kurang lebih ada 50 audiovisual yang harus dilihat dan dipelajari oleh rekan-rekan semua. Jadi itu tentu tidak ringan ya, karena membutuhkan kemauan, membutuhkan kesadaran, membutuhkan juga konsentrasi untuk melihat, mempelajari, dan kemudian mencoba untuk memahami. Nah, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang saya hormati, tentu selain ucapan selamat juga ucapan terima kasih. Tidak semua orang kemudian bersedia dan mau untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan semacam ini, dan sahabat-sahabat semua membuktikan menjadi bagian kecil ya, dari bagian dari warga kita yang bersedia untuk menjadi volunteer atau untuk menjadi kader-kader pengawasan. Harapan kami ke depan tentu nanti sahabat-sahabat semua adalah calon-calon penggerak, adalah calon-calon dari kader yang akan mempertahankan, merawat, mengembangkan demokrasi di negara yang kita cintai. Sahabat-sahabat semua, rekan-rekan yang saya hormati, kegiatan berikutnya setelah kita mempelajari audiovisual adalah berdiskusi bersama, masih melalui media daring. Karena situasi hari ini tidak memungkinkan kita untuk bercakap-cakap secara langsung, untuk bertemu secara fisik, tapi saya yakin bahwa meskipun perjumpaan ini terbatas melalui media daring, tetapi tidak mengurangi makna, tidak mengurangi semangat kita untuk melanjutkan apa yang sudah kita awali kemarin. Dalam kegiatan diskusi nanti kita berharap apa saja yang telah dipelajari oleh rekan-rekan sekalian itu dapat dikembangkan, dapat didalami lebih lanjut dalam kegiatan diskusi. Silakan ditanyakan poin-poin yang mungkin kemarin kurang jelas, atau bisa jadi rekan-rekan menemukan hal-hal yang baru yang itu perlu didiskusikan dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan nanti itu dikembangkan dalam proses diskusi. Sekali lagi selamat atas daya tahan rekan-rekan sekalian, selamat atas kemampuan untuk tetap berjuang bersama, dan ucapan terima kasih karena tetap menjadi bagian dari kader pengawas pemilihan umum. Matur nuwun, selamat berdiskusi, selamat berdebat jika diperlukan. Semoga ke depan demokrasi di negara kita akan semakin baik. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Yes. Ya, baik. Telah kita saksikan bersama arahan dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya, berhubung Ibu Ani sedang ada rapat dengan DKPP, sehingga arahan akan kami limpahkan seterusnya ke Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas. Untuk itu, kepada Bapak Miftahudin selaku Ketua Bawaslu Banyumas, kami persilakan untuk memberikan arahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta anggota, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas, yang saya banggakan para peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan semuanya yang sampai hari ini telah mencapai tahapan diskusi ya, di mana tahapan-tahapan tutorial materi-materi telah rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat Bawaslu semuanya ikuti, dan pada hari ini kita melaksanakan yang pertama kali untuk tahapan diskusi. Rekan-rekan semuanya, sahabat Bawaslu, selanjutnya saya juga merasa berbangga bahwa Kabupaten Banyumas itu se-Jawa Tengah memiliki peserta SKPP terbanyak. Tentunya adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Artinya apa? Artinya bahwa kepedulian kita semuanya, ya, terutama para pemuda, para generasi muda terhadap perkembangan demokrasi, kemudian bagaimana pelaksanaan pemilu yang berkualitas itu subur ya di bumi Banyumas ini. Rekan-rekan semuanya, sahabat Bawaslu, harapan kami tentu sesi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Silakan nanti rekan-rekan semuanya bebas berekspresi. Kita semuanya di sini sejajar ya. Kita di sini semuanya masih belajar. Silakan kita manfaatkan sesi diskusi ini yang nanti akan dipandu oleh Bapak Yondaryono selaku Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyumas ya. Nanti silakan kita mempertajam pemahaman kita, atau barangkali nanti apa yang disampaikan oleh para narasumber kemarin itu nanti kita juga dikembangkan dengan isu-isu yang bersifat lokal ke Banyumasan ya, sehingga nanti ilmu atau wawasan rekan-rekan semuanya, sahabat Bawaslu semuanya, peserta SKPP dapat lebih bertambah dan lebih luas. Rekan-rekan semua yang saya hormati, sahabat Bawaslu semuanya, tentu tidak berpanjang lebar, saya hanya menyampaikan sekali lagi selamat, dan marilah kita manfaatkan sesi ini dengan maksimal, dengan baik. Kita bersama-sama belajar menambah wawasan. Itu saja. Terima kasih. Saya Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat semua, terima kasih kepada Bapak Miftah terkait arahannya buat kita semua. Untuk selanjutnya itu akan masuki sesi diskusi, yang dimana mungkin teman-teman semua belum begitu mengenal dengan sosok narasumber kita, yaitu Bapak Yondaryono. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Siapakah beliau? Bapak Yondaryono itu merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, yang dimana Bapak Yondaryono itu selaku koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan dengan Lembaga. Beliau memiliki segudang ilmu tentang kepemiluan.
yang tema pada pagi hari ini yang akan dibawa oleh Bapak Yon Daryono tentang peran masyarakat dalam pemilu. Kepada Bapak Yon Daryono akan saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, rekan-rekan anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, yang saya hormati dan saya sayangi, saya cintai rekan-rekan peserta SKPP dari Kabupaten Banyumas, yang alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita diberi kesehatan bersama-sama, bisa belajar bersama, bisa menyimak apa yang nanti kita bisa petik hasilnya sebagai tambahan pengetahuan, wawasan terkait dengan kepemiluan. Mas Galih sebagai moderator dan kepala sekolah SKPP dari Kabupaten Banyumas, terima kasih sudah mengawal semua proses dinamika yang ada sejak awal bulan Mei kemarin. Rekan-rekan semua yang saya hormati, saya cukup apresiasi ya dengan banyaknya peserta di Kabupaten Banyumas yang menjadi kader sekolah pengawasan partisipatif dalam kepemiluan. Ini menarik menjadi catatan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI bahwa dari 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Banyumas merupakan salah satu wilayah yang kader sekolah SKPP daringnya itu terbanyak. Kita dari awal itu ada 159 peserta yang mendaftar, tetapi sampai dengan tahapan sekolah daring hari ini ada beberapa rekan-rekan yang memang secara ketentuan dan kualifikasi tidak bisa melanjutkan proses pembelajarannya. Rekan-rekan yang saya hormati, apa sih sebenarnya yang menjadi catatan kami sebagai Bawaslu membuat sebuah program di mana Anda semua dilibatkan dalam proses-proses pengawasan. Tentu saja seperti diketahui bahwa proses demokratisasi yang di dalamnya ada momentum pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden tentu saja merupakan pintu masuk legalitas sebuah proses transformasi kepemimpinan. Jadi perlu diketahui dalam sebuah bangsa atau sebuah negara yang harus mengganti kepemimpinannya ketika dilakukan dengan proses-proses yang tidak demokratis, maka akan banyak memetik manfaat yang tidak baik atau yang negatif. Sebagai contoh begini, saya ilustrasikan saja. Sebuah negara apabila pemimpinnya kemudian diganti dengan proses yang tidak demokratis melalui contoh kudeta, contoh pemberontakan, contoh sebuah pelengseran yang harus diwarnai dengan proses berdarah-darah, proses bertengkar, proses berkelahi antar masyarakat, antar warganya, maka kemudian kepemimpinan di sebuah negara atau wilayah tersebut pasti akan tidak berjalan dengan baik ritme atau siklusnya ke depan. Karena suatu saat pihak-pihak yang dilengsarkan atau dikudeta atau pendukungnya atau siapapun yang terkait dengan kepemimpinan sebelumnya akan melakukan proses-proses yang sama. Hal ini akan terulang lagi. Oleh karena itu dalam fungsi negara demokrasi, maka azas legalitaslah yang dikedepankan untuk kita bisa menyepakati sebuah pergantian kepemimpinan, baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, bahkan wakil-wakil kita yang duduk di legislatif. Baik, saya hanya prolog saja itu sementara yang bisa kita pahami. Kita akan masuk ke dalam proses selanjutnya dengan materi
pencegahan dan peran pengawasan dalam pileg pilpres yang saya coba buat untuk rekan-rekan semua, para sahabat sekolah kader SKPP daring. Yang berikutnya mungkin bisa dibantu sekali. Nah ya, jadi ada visi Bawaslu yang kita bisa pahami, kita simak sama-sama, karena Anda itu sudah bagian dari keluarga besar kita, keluarga besar Badan Pengawas Pemilu. Ya. Jadi perlu diketahui visi Bawaslu itu terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas. Jadi kita itu diberi amanah, kita di organisasi, Anda sebagai kader pengawasan itu sebagai pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis yang tadi di awal sudah saya sampaikan atau saya singgung. Agar apa? Agar prosesnya itu bermartabat dan berkualitas. Kita akui memang sebuah aktivitas pemilihan baik kepala daerah, legislatif maupun presiden itu apabila tidak dikawal, maka kita sudah bisa memprediksi prosesnya akan menjadi kacau balau. Bahasa anekdotnya saja begini, dikawal saja, diawasi saja masih ada kecurangan, apalagi tidak diawasi, apalagi tidak dikawal, pasti akan lebih, bahasa yang lagi tren, ambiar. Gitu ya. Jadi ini perlu dipahami bersama. Visi Bawaslu demikian, dan panjenengan semua rekan-rekan kader pengawasan harus bisa memahami Anda itu sudah diberi kepercayaan oleh lembaga Bawaslu, ya, sudah berhasil masuk dalam keluarga besar Bawaslu untuk menjadi salah satu pengawas partisipatif dalam tahapan-tahapan kepemiluan yang akan datang. Lanjut, Mas. Kemudian Bawaslu itu Anda perlu juga pahami di setiap kabupaten kota itu memiliki keterbatasan dari sisi jumlah, dari sisi pengawasan area yang sangat luas. Kalau di Kabupaten Banyumas itu ada 331 desa dan kelurahan yang ada di dalamnya yang harus diawasi oleh Bawaslu. Sementara di tingkat kabupaten kami, saya, Pak Miftah, Pak Saleh, Pak Rifan, Pak Asep, hanya berlima, ya, hanya berlima dengan staf tidak lebih dari 20 orang di tingkat kabupaten. Tentu saja untuk mengawasi proses kayak kemarin kita pileg, pilpres, kemudian pilkada di 2018, kalau hanya mengandalkan dengan SDM dan jumlah kekuatan kami itu mustahil. Meskipun kemudian ada organisasi atau institusi di bawah kami yang bersifat ad hoc. Ad hoc itu bersifat sementara. Ada panwascam, ada panwas desa, ada pengawas TPS yang tentu saja peran mereka tidak bisa dilepaskan. Nah, ada satu tujuan kami di dalam SKPP daring ini adalah penguatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Lanjut. Nah, fungsi-fungsinya apa sebenarnya yang dilakukan oleh kita, ya, oleh keluarga besar Bawaslu, ya, terutama kami yang ada di kabupaten yang bersifat permanen adalah fungsi pengawasan atau pencegahan, fungsi penindakan, kemudian fungsi memutus sengketa proses. Nah, fungsi-fungsi Bawaslu ini tentu saja melekat kepada kami, tetapi masih ada fungsi yang bisa kita bagi, fungsi-fungsi yang bisa kita rekayasa bersama para pengawas partisipatif yang menjadi mitra-mitra kita ke depan. Nah, ini di Undang-Undang 7 2017, ya, di dalam Undang-Undang 7 tentang pemilu, kita bisa menyimak dengan jelas bahwa pelibatan partisipasi Anda semua sebagai SKPP daring dan partisipasi masyarakat secara umum tentu saja ada dasar hukum.
di pasal 94 itu disebutkan dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, di antara tugas Bawaslu adalah D. Ya, di poin D itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Jelas, meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena apa? Karena di awal tadi saya sudah sampaikan, ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa dipenuhi secara langsung maupun secara jumlah dan SDM dari lembaga Bawaslu. Kemudian di pasal 97 juga jelas, dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu melaksanakan di poin D-nya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah provinsi. Tentu saja ini akan menjadi catatan kita sebagai kader-kader pengawas partisipatif kepemiluan, menjadi dasar utama ketika kita menyampaikan apa sih yang dilakukan, apa sih yang jadi tugas kita sebagai masyarakat dalam mengawal proses pemilu dan demokratisasi. Lanjut. Nah, kita yakin di Bawaslu Kabupaten Banyumas dari proses tahapan sekolah daring yang Anda ikuti dengan menyimak sebanyak kurang lebih 49 materi audiovisual yang sudah ditonton, yang sudah dikomentari, sudah dipelajari oleh rekan-rekan semua. Sebenarnya dalam strategi pengawasan pemilu itu ada dua strategi utama, atau dua strategi besar. Grand strategi kita adalah pencegahan dan penindakan. Tetapi dalam proses Bawaslu sebagai lembaga pengawas, yang diutamakan atau yang diprioritaskan adalah pencegahan terlebih dahulu. Di mana potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang terjadi. Jadi ada catatan yang perlu diingat oleh kita semua, ada garis merah dari kita, lebih baik mencegah daripada menindak. Tetapi penindakan juga sangat penting ketika ada sebuah proses, ya, dugaan pelanggaran yang dilakukan baik oleh kontestan, baik oleh masyarakat, baik oleh penyelenggara itu sendiri. Ketika tidak bisa dilakukan proses pencegahan, maka pintu masuk penindakan dilakukan oleh Bawaslu di masing-masing jenjang. Lanjut. Nah, kita juga perlu mengingat bahwa di dalam proses pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu, termasuk juga oleh rekan-rekan sekolah kader SKPP daring, kita melakukan proses-proses pencegahan yang diantaranya bisa dengan cara melakukan pemetaan potensi pelanggaran, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan berkoordinasi dengan para pihak. Pertanyaannya adalah, loh, kami itu kan sukarelawan, kami itu volunteer kepemiluan. Apakah kita berhak melakukan pencegahan? Bisa, bisa. Tentu saja di poin koordinasi dengan para pihak itulah yang menjadi pintu masuk ketika Anda atau siapapun masyarakat melihat atau menemukan atau mendengar dugaan-dugaan terkait dengan pelanggaran kepemiluan. Kemudian kami tentu saja punya tanggung jawab yang besar sebagai lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan persiapan dan tahapan setiap pilkada maupun pemilu di wilayah kabupaten, terkait dengan perencanaan jadwal, sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan calon, kampanye, dana kampanye, logistik, pemungutan, dan rekapitulasi. Tahapan-tahapan inilah yang kita kawal agar tidak terjadi proses maladministrasi yang dilakukan oleh misalkan penyelenggara teknis, dalam hal ini KPU. Kita bisa mengawal maladministrasi pada saat ada pendaftaran pemilih,
ada pendaftaran calon dan lain sebagainya. Kemudian ketika kemudian proses pencegahan pengawasan ini sudah dilakukan, tetapi kita tidak memungkiri seringkali para pelaku politik praktis itu mencari celah bagaimana agar orang yang mereka dukung, orang yang dicalonkan oleh mereka itu memenangkan kontestasi. Mereka bisa saja kemudian membuat sebuah tindakan-tindakan yang melawan hukum kepemiluan. Nah, dalam proses ini maka Bawaslu Banyumas berhak untuk melakukan penindakan dan penyelesaian sengketa. Jadi kita bisa kemudian menerima laporan, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran. Kemudian kita juga bisa menerima, memverifikasi, memediasi, mengadjudikasi, dan memutus sengketa pemilu antar peserta maupun peserta dengan penyelenggara. Lanjut. Rekan-rekan yang saya hormati, yang saya sayangi dan saya cintai, memang kita kadang-kadang perlu berbagi pengalaman, berbagi ilmu terkait dengan pengawasan kepemiluan. Tadi sudah saya singgung, pemilu yang diawasi saja masih kita sering kecolongan adanya dugaan-dugaan pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, oleh ASN, oleh kemudian peserta, tim sukses, dan lain sebagainya. Nah, strategi partisipatif yang sudah kita ambil, kita coba combine, dan ini juga digunakan oleh seluruh Bawaslu di seluruh Indonesia, bahwa ada strategi partisipatif dengan pengawasan berbasis IT. Ya, ada Bawaslu. Ini aplikasinya Bawaslu RI yang pada saat pilkada, pada saat pemilu legislatif dan presiden bisa digunakan sebagai ruang menyampaikan informasi terkait dengan adanya dugaan-dugaan pelanggaran kepada kami. Kemudian di Bawaslu Kabupaten Banyumas kita juga memiliki pojok pengawasan, ada satu ruangan tempat di mana rekan-rekan kader SKPP itu boleh main ke sini. Seperti hari ini kita kedatangan 2 peserta SKPP, Mas Gagah Padang dari Cilongok dan Mbak Mei dari Cilongok juga. Bisa kameranya dialihkan ke mereka coba sebentar saja, komputernya mungkin, biar rekan-rekan juga bisa memahami bahwa di kita itu ada pojok pengawasan yang bisa dikunjungi oleh rekan-rekan semua. Nah, Mas Gagah sama Mbak Mei melambaikan tangan ini biar yang lain bisa melihat. Bisa melihat nggak yang lain? Nah, beliau ini datang ke kantor Bawaslu mengikuti sekolah daring hari ini di kantor kita. Kantor Bawaslu ini kan terbuka. Boleh rekan-rekan datang ke sini, numpang wifi, numpang ngopi gitu ya, kalau mau silakan. Diskusi soal kepemiluan, pojok pengawasan kita siap di jam-jam kerja tentu saja. Kemudian ada juga strategi partisipatif, forum-forum warga. Kita membuat beberapa forum-forum warga terkait dengan pengawasan di 3 tempat. Ya, kita sudah punya desa binaan pengawasan di Suro, kemudian di Tambak Sogra, kemudian di Somagede itu desanya Tangiran, kemudian di Cilongok, Kasegderan, kemudian di Rawalo, kemudian satu lagi di Purwojati. Nah, forum warga itu kita beberapa waktu yang lalu kita hadir di sana, kita ketemu dengan warga. Ya seperti ini, kita diskusi, kita sambil main game terkait dengan kepemiluan, kemudian saling menyampaikan informasi. Kemudian dengan Saka Adiasta Pemilu terkait dengan strategi partisipatif kita
kita beberapa kali mengundang rekan-rekan pramuka untuk menjadi menjadi peserta dalam rakor dan bintek yang dilakukan. Kemudian ada fungsi-fungsi pengabdian masyarakat. Nah, yang terakhir adalah kita dalam strategi partisipatif itu menggerakkan pengawasan partisipatif pemilu. Nah, SKPP daring itu masuk dalam rangkaian strategi partisipatif yang masuk dalam gerakan pengawasan partisipatif pemilu. Jadi Anda sudah sah dan resmi sebagai bagian dari kader-kader pengawasan partisipatif pemilu di Kabupaten Banyumas. Nah, Anda juga sebagai kader pengawas pemilu harus memahami ada beberapa catatan indeks kerawanan pemilu. Ya, jadi setiap pemilu itu kan ada kerawanan-kerawanannya. Makanya kita mengambil salah satu poin terkait dengan IKP, indeks kerawanan pemilu. Supaya apa? Supaya Anda ke depan ketika dalam proses bersinergi bermitra dengan kita itu memahami ada indeks kerawanan yang bisa Anda awasi. Yang pertama adalah definisi konsepnya dulu. Segala hal yang mengganggu dan menghambat proses pemilu yang demokratis. Ini adalah indeks kerawanan pemilu. Ya, lanjut, Mas. Oke, lanjut, Mas. Oke. Nah, yang pertama adalah dimensi penyelenggara. Ya. Penyelenggara itu di dalam proses kepemiluan, dalam video materi audio visual pasti Anda sudah memahami bahwa pemilu itu terdiri dari 3 penyelenggara. Yang pertama adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya sampai di tingkat KPPS. Kemudian yang kedua Bawaslu hingga pengawas TPS, kemudian DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang ada di RI dan tim pemeriksanya ada di tiap provinsi. Nah, dimensi kerawanannya itu ada di penyelenggara. Jadi perlu dipahami, terkadang penyelenggara kan juga bukan malaikat. Mereka itu warga negara yang punya hak pilih, ya, yang punya ideologi, pandangan ideologi tersendiri, ya, mereka punya garis politik pribadi sendiri. Tetapi ketika seseorang menjadi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu maupun DKPP, maka yang diutamakan adalah integritasnya sebagai penyelenggara yang netral, yang profesional. Sehingga apabila ada jajaran KPU sampai dengan KPPS, jajaran Bawaslu sampai dengan BTPS, mereka dalam bekerja tidak profesional dan integritasnya tidak bisa dipegang, maka ini akan menjadi indeks kerawanan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Kemudian ada juga proses kekerasan terhadap penyelenggara. Karena kadang-kadang penyelenggara, terutama di tingkat bawah, itu ketika sudah berhadapan kepentingan ideologi, seringkali oknum-oknum tertentu itu bisa melakukan oleh pengawas kita, tim suksesnya tidak terima, sehingga kemudian terjadi kekerasan. Atau kemudian pada saat KPU, teman-teman di jajaran KPU melakukan penghitungan suara, di situ ada selisih, tim sukses atau saksi dari partai tertentu tidak terima, di situ bisa muncul peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap penyelenggara. Ini kerawanan penyelenggara. Yang kedua, lanjut Mas. Dimensi kontestasi. Tadi sudah disinggung sedikit di awal. Kontestasi itu rawan juga. Kontestasi yang terdiri dari pencalonan, kontestan, kampanye, kekerabatan politik calon. Jadi, misalkan di dalam pencalonan ada secara administratif pencalonan itu tidak lengkap, kemudian dilakukan proses penindakan administratif oleh KPU maupun oleh Bawaslu,
kontestasi kerawanannya yang muncul adalah ketidakterimaan, gugatan dan lain sebagainya. Kita penyelenggara dianggap tidak profesional dan lain sebagainya. Kemudian kontestan. Kontestan ini adalah peserta pemilu. Peserta pemilu itu partai politik. Dalam Undang-Undang 7 2017, peserta pemilu adalah partai politik. Artinya, partai politik ini juga rawan kerawanan ketika kemudian proses pendaftaran mereka tidak memenuhi ambang batas syarat yang ditentukan, kemudian memaksakan untuk menjadi peserta pemilu, bisa saja menjadi kerawanan bagi penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Kemudian Anda yang pasti bisa sering lihat itu kampanye, ya. Kampanye itu di tahapan kampanye itu juga rawan. Rawan apa? Rawan kemudian antar kontestan, antar partai politik saling mengedepankan kepentingan sektoralnya, bertemu di suatu tempat, yang satu sudah ada izin, satu tidak, di situ bisa terjadi chaos dan lain sebagainya. Kampanye juga seringkali rawan karena sering tidak ada izin atau pemberitahuan, tetapi kemudian tetap dilaksanakan dan pihak yang lain atau kompetitor yang lain merasa itu sebuah pencurian waktu atau tempo kampanye dan mereka menginginkan hal yang sama. Kekerabatan politik calon juga menjadi dimensi yang perlu kita pahami karena ini tidak sehat. Karena negara demokratis itu siapapun boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi anggota legislatif, boleh menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Asalkan dia memenangkan proses kontestasinya secara fair, ya, secara aturan yang resmi. Oke, ini kerawanan kontestasi. Yang selanjutnya bisa partisipasi. Kerawanan berikutnya yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan kader SKPP daring, yang pertama adalah hak pilih. Banyak orang itu kemudian karena faktor terlalu bersemangatnya, mereka memaksakan hak pilihnya. Padahal sebenarnya ada aturan-aturan yang sudah sudah diatur di dalam undang-undang. Sebagai contoh, hak pilih seseorang itu diatur juga di Undang-Undang Dasar 45, undang-undang itu mengatur hak pilih, hak memilih. Hak pilih itu kemudian diterjemahkan kembali di dalam Undang-Undang 7 2017 dengan aturan-aturan yang rigid. Contoh, orang yang sudah pernah menikah, walaupun usianya masih di bawah 17 tahun, itu boleh dan berhak memilih. Ya. Walaupun usianya baru 16 tahun misalnya, tetapi yang bersangkutan itu sudah menikah atau pernah menikah, maka dia diberi kesempatan untuk memilih. Kemudian, hak pilih ini juga diatur juga dalam PKPU lebih detail lagi. Misalkan gitu, ketika kita mau memilih, kita harus menyesuaikan dengan KTP tempat tinggal kita berasal. Kemudian kita juga boleh memilih, pindah memilih, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Harus membawa surat pindah memilih dan lain sebagainya. Sebenarnya kerawanan-kerawanan seperti itu kemudian menjadi atensi kita, pengawas pemilu maupun pengawas partisipatif, karena seringkali muncul sudah di TPS ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat administratif. Misalkan tidak bawa KTP, kemudian dia pindah memilih tetapi tidak membawa surat pindah memilih dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik lokal juga rawan. Ada daerah-daerah tertentu itu sumbu pendek soal partisipasinya. Jadi kalau saya pernah dapat cerita rekan Bawaslu dari Paniai itu salah satu kabupaten di Papua, itu karakteristik lokalnya itu khusus. Jadi karena di sana itu pakai
noken, ya, noken itu sistem memilih yang hanya diwakili oleh ketua adat. Ini karakteristik lokal, itu ada aturannya, diatur juga, khusus untuk Papua. Jadi seorang kepala adat, dia ketika mau memilih, dia menyampaikan saya punya warga sejumlah 1.000 orang. 1.000 orang memilih partai tertentu atau memilih bupati tertentu. Sudah, itu sah, gitu. Karena apa? Itu karakteristik lokal khusus ya, untuk di Papua. Ada juga karakteristik lokal juga di Aceh. Di Aceh itu juga ada partai lokal di sana yang kita di Jawa itu tidak bisa. Kemudian suara kita ikut memilih partai lokal di Aceh, tidak bisa. Jadi kadang-kadang partisipasi ini menjadi rawan ketika tidak dilakukan pengawasan atau pelaksanaan dengan aturan yang ada. Kemudian partisipasi masyarakatnya juga rawan juga. Ketika masyarakat itu kemudian partisipasi memilihnya itu rendah, kemudian menghasilkan keputusan pemenang pilkada bupati misalnya, maka kemudian legitimasi secara sosialnya itu menjadi cukup rawan juga. Misalkan partisipasinya hanya 20% pemilihnya, yang 80% tidak memilih, bilalah yang menang, gitu. Maka ini akan menjadi satu kerawanan yang perlu diantisipasi. Lanjut. Kemudian kita juga menyimak saja sedikit teknis-teknisnya yang bisa nanti ini di-share juga ya Mas materinya, karena terkait dengan pengawasan kepemiluan, Anda sebagai kader pengawas KPP daring minimal harus memahami ya jenis-jenis pelanggaran pemilu. Ya, di situ ada pelanggaran administratif pemilu, terhadap tata cara, prosedur, mekanisme, kemudian administrasi pelaksanaan pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu, kemudian di situ ada pelanggaran-pelanggaran yang masuk kategori pelanggaran administrasi, kemudian tindak pidana pemilu, ini merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Itu masuknya dalam pelanggaran pidana pemilu yang bisa diproses secara pidana. Tentu saja menggunakan undang-undang pemilu, bukan undang-undang pidana umum atau KUHP. Kemudian ada pelanggaran kode etik ini yang menyertakan kita sebagai penyelenggara dituntut untuk bekerja profesional, yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Lanjut. Oke. Ini juga perlu dipahami. Nah, ini yang menarik yang perlu Anda rekan-rekan sekolah kader SKPP pahami, bahwa pelanggaran pemilu itu bisa ya kita namanya tracking ya. Tracking asalnya dari mana? Ternyata hanya ada dua. Yang pertama laporan dan temuan ya. Laporan dan temuan bisa ya membedakan. Laporan itu ada orang yang melapor kepada Bawaslu, temuan itu dilakukan oleh penyelenggara kita sebagai lembaga pengawas menemukan peristiwanya. Lanjut. Oke. Ini penting untuk kita pahami bareng-bareng ya. Siapa yang berhak menjadi pelapor? Nah, pasti Anda kadang-kadang sering nih. Nah, terus siapa sih yang bisa melapor pelanggaran pemilu? Nah, di Undang-Undang 7 2017 itu jelas warga negara yang punya hak pilih. Jadi yang tidak punya hak pilih itu tidak bisa. Misalkan seseorang yang sudah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan secara tetap, maka dia tidak bisa menjadi pelapor. Ya. Kemudian peserta pemilu, ya. Jadi yang bisa menjadi pelapor siapa? Peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik. Kemudian siapa lagi? Pemantau pemilu. Jadi ada tiga pihak yang kemudian difasilitasi berhak menjadi
pelapor sebuah dugaan pelanggaran pemilu. Lanjut. Nah, syarat-syaratnya apa? Nah, ini nanti di sesi berikutnya, di sesi juga penanganan pelanggaran akan dijelaskan lebih detail, tapi saya hanya ingin menggambarkan saja syarat laporan dugaan pelanggaran yang bisa disampaikan oleh masyarakat, oleh peserta pemilu maupun oleh pemantau. Ada syarat formil dan material, nanti bisa dibaca-baca. Lanjut, Mas. Oke, ini juga nanti penanganan pelanggarannya menjadi materi yang bisa diperdalam lagi oleh rekan divisi sengketa dan divisi penanganan pelanggaran, Pak Saleh dan Pak Miftah bisa menyampaikan di sesi berikutnya. Ini hanya gambaran saja, nanti lebih detailnya mereka karena saya hanya fokus di pengawasan, di partisipasinya. Lanjut. Ini juga ada bagian-bagian laporan yang nanti bisa dipelajari bersama. Jadi lebih eye catching ketika kita menyimak sebuah materi, alurnya jelas, tidak membingungkan, dan kita bisa paham. Lanjut. Sudah? Nah, ini sama juga, sama ada namanya waktu dan lain sebagainya, waktu penanganannya. Lanjut. Lanjut lagi, ini penanganannya. Nah, saya gabung dulu, nanti dipelajari oleh rekan-rekan di divisi penanganan pelanggaran. Ini juga nanti dipelajari juga. Oke, terus ada beberapa hal yang nanti, rekan-rekan semua yang saya hormati, yang saya sayangi dan saya cintai. Materi saya hari ini terkait dengan pengawasan partisipatif, kemudian hal-hal yang perlu dikedepankan ketika kita menjadi pengawas partisipatif. Mitra Bawaslu sudah minimal nanti dibaca. Kalau ada yang kurang nanti ada sesi diskusinya enggak ini next? Ada. Saya pikir dari saya itu dulu sambil menyimak nanti ada pertanyaan atau diskusi, rekan-rekan operator staff bisa menyimak di kolom chatnya, siapa tahu ada yang bisa didiskusikan. Silakan, Mas Feli. Ya, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Yondaryono, untuk materi pada pagi hari ini. Sebelum memasuki sesi diskusi, akan saya sampaikan di kesempatan pertama, untuk termin yang pertama, untuk melambaikan tangan. Jadi untuk mempermudah kita untuk membuka, ada peserta juga yang ingin bertanya, dapat melalui chat di meeting tersebut. Monggo, bila ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada pertanyaan di kolom chat, Mas, baca Mas. Oh, bisa. Baca saja nggak apa-apa. Nanti kita langsung ya, dibaca saja. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Haidar terkait subjek hukum yang lolos dari jerat Undang-Undang Pemilu tahun 2017 bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang penanganan saksi pidana terhadap praktek politik uang. Bukankah hal tersebut merupakan kemunduran? Dan bukankah hal tersebut menyebabkan bahwa Bawaslu tidak memiliki taring yang cukup tajam? Bagaimana strategi Bawaslu terhadap regulasi tersebut?
ada lagi. Ini melalui chat ya. Dari Mbak Febrianti S. Pratami. Pertanyaan dapat nilai. Ya. Pertanyaan itu dapat nilai loh. Jadi mohon bisa teman-teman aktif. Mbak Febrianti tadi ya. Saya bacakan pertanyaan dari Mbak Febrianti. Mengapa forum warga belum dibentuk semua di desa? Terima kasih. Pertanyaan yang nomor 3 dari Mas Misbahul Munir. Sejauh mana kewenangan kita sebagai pengawas partisipatif ketika melihat sebuah pelanggaran pemilu? Mau dijawab dulu Pak, diselesaikan Pak? Jawab dulu 3 dulu ya. Ya, siap. Ya. Baik, terima kasih Mas Haidar, Mbak Febrianti, dan Misbahul Munir. Tadi sudah disinggung sama Mas Galih, ada poin-poin yang bisa ketika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, itu ada poin yang dicatat oleh rekan-rekan staf. Yang pertama adalah Mas Haidar, subjek hukum yang lolos dalam undang-undang pemilu ini perlu dipahami betul, ada 2 undang-undang, ya, 2 undang-undang terkait dengan pemilu di tanah air kita ini. Yang pertama adalah Undang-Undang 10/2016 terkait dengan pilkada, pemilihan kepala daerah, dan Undang-Undang 7/2017 terkait dengan pemilu. Jadi perlu dibedakan antara pilkada dan pemilu, ya, itu regulasinya masing-masing berbeda. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama, terutama rekan-rekan di Komisi 2 maupun KPU dan Mendagri, Bawaslu RI, karena ternyata di Indonesia itu soal regulasi itu bagaikan pembalap motor GP, saling menyalip. Sebagai contoh, di negara-negara lain, ya, tidak 10. Ya, setelah pilkada kita pakai Undang-Undang 7. Padahal rentang waktunya itu bisa jadi hampir bersamaan. Sebagai contoh, kita di Banyumas itu pilkada bupati dan gubernur itu tahun 2018. Kita masih pakai Undang-Undang 10/2016. Kemudian di 2019 kemarin kita langsung lanjut ke pemilu legislatif dan pileg dan presiden. Nah, kita langsung switch, ya, pakai Undang-Undang 2017. Pertanyaan dari Mas Haidar adalah subjek hukum yang lolos, ya, dalam dugaan-dugaan pidana pemilu dan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Antara Undang-Undang 7 dan 2000, antara Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10 itu memang berbeda. Ada beberapa catatan-catatan yang kemudian publik merasa bahwa Bawaslu-nya kok di Undang-Undang 7 pada saat pileg pilpres kemarin kok tidak garang, tidak banyak orang dijebloskan ke dalam penjara oleh Bawaslu karena melakukan pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu. Tentu saja kita sudah bekerja sesuai dengan aturan, regulasi, normatif, ya, yang dikedepankan dengan regulasi yang ada. Sebagai contoh, kami di Bawaslu itu ketika menangani sebuah dugaan pidana pemilu itu tidak bisa diproses secara sendirian oleh Bawaslu. Ada pihak lain yang ada di dalam, namanya itu sentra gabungdu, sentra penegakan hukum terpadu pemilu, yang di dalamnya selain ada Bawaslu, ada pihak kepolisian sebagai penyidik dan
ada pihak kejaksaan ya, sebagai penuntut. Nah, ketika kemudian di dalam dugaan pidana pemilu, ya kita misalkan saja ilustrasikan di Undang-Undang 7 2017, ketika kita menemukan atau mendapatkan laporan, kita akan melakukan kajian dulu di internal Bawaslu. Pada saat hasil keputusan pleno pimpinan Bawaslu menyatakan unsur terpenuhi, maka kemudian hasil dari putusan kesimpulan sementara Bawaslu dirapatkan dengan sentra Gakumdu. Di sana ada polisi, ada jaksa. Nanti jaksa dan polisi memberikan pandangan hukum. Tentu saja dengan kacamata dan fokus undang-undang pemilu. Ya, mereka juga belajar juga. Nah, proses diskusi, proses debat table yang ada di Gakumdu ini seringkali menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan yang Bawaslu sampaikan di awal. Contoh, ada si A, kita menemukan fakta yang bersangkutan mau melakukan money politik. Saya pernah itu melakukan proses pengawasan di salah satu tim sukses di pusat rumahnya salah satu calon legislatif. Kemudian kita ikuti mobilnya karena kita menduga di situ ada pembagian uang, ya, uang untuk money politik. Kita tidak bisa langsung kemudian menangkap, kemudian menuduh, tidak bisa. Kita ikuti dari Purwokerto sampai dengan di terakhir itu di Tambak, ya, di Tambak. Di sana karena sudah mau masuk wilayah kabupaten lain, maka kita tidak mau kecolongan, kemudian objek yang kita awasi lari. Kemudian kita melakukan proses pencegatan di perbatasan, kita izin, kita kemudian berkoordinasi dengan pihak Polsek, karena yang bisa melakukan proses penggeledahan, pengambilan barang bukti adalah aparat kepolisian, bukan Bawaslu. Di situ kemudian mobil dibawa ke Polsek, dicek di dalamnya ada tumpukan uang kurang lebih 5 juta waktu. Kemudian ada daftar-daftar nama orang-orang yang merupakan bagian tim sukses. Nah, fakta jelas, ya, kita simpulkan sementara uang itu berasal dari salah satu tim sukses, salah satu caleg di Purwokerto diambil, dibagi, dan untuk dibagi ke pihak lain. Dugaan money politiknya ada uangnya, ya, ada daftar namanya. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini terbukti. Nah, dari peristiwa itu kemudian dibahas di Gakumdu. Ternyata kemudian di Gakumdu ada berbagai macam versi pandangan, baik dari pihak kepolisian maupun kejaksaan. Yang pada intinya adalah ada unsur-unsur yang belum bisa terpenuhi untuk disimpulkan telah terjadi dugaan money politik. Ya, salah satu pertimbangannya yang saya masih ingat adalah uang tersebut belum dibagikan. Ya, belum ada penerima masyarakatnya secara langsung. Nah, kemudian hasil dari temuan kita, temuan Bawaslu itu dirapatkan secara pleno oleh Gakumdu, dan Bawaslu tetap dalam pendiriannya. Di situ ada dugaan money politik, tetapi pihak kepolisian dan kejaksaan merasa belum ada bukti yang kuat unsur terpenuhi. Akhirnya kemudian dari simpulan tersebut, Gakumdu secara kelembagaan menyimpulkan tidak terpenuhi unsur dugaan money politiknya. Ini sebuah ilustrasi yang kemudian bisa kita sampaikan di dalam proses yang Mas Haidar tanyakan. Kadang-kadang situasi kerumitan penanganannya masyarakat atau publik tidak memahami. Tetapi kita wajib menyampaikan, mensosialisasikan, karena kita lembaga publik terbuka,
maka harus disampaikan, dan kita sudah menyampaikan melalui pengumuman baik di web kita maupun di kantor kita, dan secara terbuka orang boleh menyimak kejadian tersebut, kemudian tidak diteruskan, tidak dilanjutkan karena unsur dugaan money politiknya tidak terpenuhi. Itu strategi Bawaslu yang saya pikir juga perlu kita berelaborasi bersama Anda semua sebagai pengawas. Perlu ada strategi-strategi agar semua unsur-unsur bisa terpenuhi, kita bisa melaksanakan tugas dan meneruskan dalam proses aturan penanganan dugaan pelanggaran atau pidana pemilu secara sah dan legal. Kemudian untuk Mbak Febrianti, mengapa forum warga belum dibentuk di tiap-tiap desa? Ya betul, memang karena semacam inkubator, semacam percontohan, kita hanya baru melaksanakan di 6 desa di Kabupaten Banyumas. Itu saja sebenarnya ada beberapa kriteria yang banyak desa yang ingin kita jadikan komunitas-komunitas forum warga kepemiluan. Hanya saja memang ada keterbatasan, meskipun tanggung jawab kami ke depan kita mengajak Anda semua yang berasal dari berbagai pelosok di Banyumas ini untuk bersama-sama menjadi kader-kader SKPP daring pengawas partisipatif yang akan kita ajak bersama untuk membentuk forum-forum warga di tiap desa. Doakan ya Mbak Febrianti ya, Banyumas bisa menjadi percontohan baik di tingkat provinsi maupun nasional terkait SKPP daringnya. Kemudian untuk Miss Bahul Munir terkait dengan pertanyaan Mas, sejauh mana kewenangan kita sebagai pengawas partisipatif? Oke, ya, kewenangan pengawas partisipatif ya. Jadi tadi sudah jelas tadi di materi yang saya sampaikan, pengawas partisipatif itu tidak bisa memang melakukan penanganan dugaan pelanggaran, ya, baik administratif maupun pidana pemilu. Tetapi Anda bisa menjadi mitra kita, menjadi telinga dan mata kita sebagai volunteer, sebagai pelapor bahkan, karena Anda misalkan memenuhi syarat-syarat sebagai warga negara yang bisa menjadi pelapor. Tentu saja ini diskusi kepemiluan kan sangat jarang. Kadang-kadang kita juga terus mendorong rekan-rekan yang bergerak di partai politik atau yang bergerak sebagai politisi, politik praktis, edukasi kepemiluan seperti ini. Tetapi mungkin karena kesibukan, mungkin karena kepentingan, mereka tidak sempat dan sangat minim waktunya berdiskusi seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi ke depan Mas Mifahul Munir jangan khawatir, karena kita juga ada beberapa kegiatan-kegiatan, misalkan untuk kegiatan fintech, rakor dan lain sebagainya, atau sosialisasi program-program Bawaslu Banyumas bisa kita libatkan, karena selama ini yang kita libatkan seringkali berasal dari rekan-rekan ormas, rekan-rekan tokoh masyarakat, rekan-rekan tokoh agama dan lain sebagainya. Nah, ke depan ini saatnya rekan-rekan kader SKPP daring Bawaslu Kabupaten Banyumas yang menjadi partner kita, ujung tombak kita, menyampaikan kepada masyarakat proses-proses demokratisasi yang bermartabat dan berintegritas. Itu Mas Karim. Baik, terima kasih. Begitu tanggapan dari narasumber kita. Mau disampaikan kembali, atau gimana Pak Jan? Mau disampaikan kembali pertanyaannya? Waktu sudah jam 11:30. Ada lagi jam 1 ya. Mungkin berhubung waktu yang sudah begitu mepet, guys, sudah jam 11:30. Untuk pertanyaan yang
sampaikan teman-teman melalui chat, nanti akan kita himpun dan kita sampaikan kepada pimpinan supaya dijawab kembali pertanyaan dari teman-teman. Dan apabila tadi misalkan masih ada peserta yang belum bisa kesusahan login di Zoom-nya, nanti akan kita bantu untuk diberikan record video yang tadi sebelumnya kita sampaikan, dan juga materi yang barusan kita yang barusan dari narasumber sampaikan akan kita share ke grup WA. Jadi begitu, sebelum diakhiri jangan lupa untuk absen kembali, dan kesimpulan dari tema materi tadi dapat kita tarik bahwa seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bersama Bawaslu, tidak henti-hentinya meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu, baik penyelenggara maupun peserta pemilu. Jika kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban sudah terbentuk dan didukung oleh pengetahuan yang cukup, kontrol terhadap jalannya pemilu melalui pengawasan partisipatif sehingga tingkat pelanggaran pemilu dapat terminimalisir. Demikian diskusi pada pagi hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.